Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidan lillahi tabaraka wa ta'ala, musalliyan musalliman ala rasulillah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. Para jemaah salat maghrib yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita bisa membesar anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang patut kita syukuri, dan kita harus merasa riang dalam hati kita bisa melaksanakan salat maghrib berjamaah, karena itu rahmah. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Kalau diberi anugerah oleh Allah, diberi karunia, diberi rahmat, hendaknya kita merasa riang, merasa bahagia. Makanya ciri-cirinya orang beriman itu, kalau hatinya itu merasa senang dengan kebaikan, itu iman. Kalau merasa gelisah, menyesal dengan perbuatan dosa, itu berarti orang itu iman. Tanda-tandanya orang seperti itu, orang iman seperti itu. Idza syarrathu hasanatuh wa sa'athu sayyi'atuh fa huwa mu'min. Kalau merasa menyenangkan ketika melakukan kebajikan dan merasa bersedih ketika melakukan keburukan, berarti iman. Orang itu iman. Kebalikannya, orang kalau nggak iman itu berat untuk beribadah. Yang senang itu kalau sudah berhasil, sukses melakukan keburukan. Wah, itu senang sekali tuh orang kalau nggak beriman. Tapi kalau bisa qiyamul lail, rasanya kok senang. Bisa berjamaah, rasanya kok bahagia. Terlambat berjamaah, sedih. Sedih gara-gara terlambat berjamaah. Apalagi sampai bermaksiat, nggak sholat. Wah, tambah sedih lagi. Insya Allah itu orang mukmin. Kita akan melanjutkan kajian kita surat Al-Baqarah ayat 110 sampai 113 atau 112 insya Allah.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimu dan mendirikanlah kalian as-sholata pada salat. Wa atu dan menunaikanlah kalian az-zakata pada zakat. Wa ma adapun sesuatu tuqaddimu yang telah melakukan terdahulu atau menyuguhkan siapa kalian. Di anfusikum untuk kepentingan diri kalian sendiri. Apa yang kalian suguhkan min khairin nyatanya berupa satu kebaikan. Tajidu maka akan mendapati siapa kalian hu pada kebaikan, mendapati indallahi di sisi Allah. Innallaha sesungguhnya Allah bima dengan sesuatu ta'maluna yang mengerjakan siapa kalian, basirun itu zat yang maha melihat. Kata Allah, kalian dirikan sholat, kalian tunaikan zakat. Apa saja yang kebaikan yang kalian lakukan, yang kalian lakukan di dunia ini itu tidak akan hilang. Tetapi nanti kalian akan mendapatkan pahala dari kebaikan yang kalian lakukan itu berada di sisi Allah. Makanya nggak ada orang yang disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dalam surat Az-Zalzalah disebut faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang mengamalkan seberat zarrah. Zarrah itu ketika atap kemudian waktu terik siang matahari, kemudian ada yang lobang, ada yang pecah, kemudian ada sinar matahari nembus ke ruangan. Biasanya kita nampak kayak ada debu-debu banyak berterbangan. Zarrah itulah yang kecil-kecil yang terbang. Padahal kalau nggak ada cahaya kita nggak nampak di depan kita. Kayak nggak ada debu, nggak ada apa. Tapi kalau ada cahaya, tahu-tahu kayak ruangan itu penuh dengan debu-debu yang berterbang. Ya zarrah ya itu. Bintik-bintik debu yang kecil-kecil itu yang nggak kelihatan kecuali ketika ada cahaya. Orang yang mengamalkan amalan yang ringannya dan kecilnya seperti zarrah itu, besok dia akan melihat balasan amalnya, pahalanya berupa apa di sisi Allah. Makanya kebaikan kalian dirikan sholat, nilainya besar. Kalau sholat kalian tunaikan zakat nilainya besar. Bahkan kata Allah, apapun kebaikan yang kamu lakukan, kecil besar semuanya, yakin besok semuanya pahalanya ada di sisi Allah. Mengapa? Sesungguhnya Allah itu zat yang maha melihat. Kalau kita kecil kayak zarrah nggak kelihatan. Allah sekecil apapun amalmu itu melihat. Dan balasan Allah itu besar. Makanya kan kita bisa bayangkan kalimat la ilaha illallah. Orang seumur hidup kafir, musyrik. 70 tahun kafir, musyrik. Seperti apa itu? Dosanya, besarnya. Tapi ketika sudah la ilaha illallah, hancur itu. Dosa-dosa besar yang dilakukan selama hidupnya dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Bahkan bumi langit itu kalau digabung jadi satu, kemudian ditimbang dengan kalimat la ilaha illallah, yang unggul kalimat la ilaha illallah. Amal-amal ini kecil-kecil, kayaknya kecil tapi timbangannya berat. Terutama memang kalimat zikir la ilaha illallah.
Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah. Itu di Al-Qur'an disebut al-baqiyatus shalihat. Wal baqiyatus shalihat khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Itu paling banyak, paling bagus pahalanya adalah al-baqiyatus shalihat. Apalagi kalau namanya sudah wa antal qakhok biwajhin tolik, mampu menatap orang lain loh dengan wajah berseri-seri, sehingga orang lain tuh nengok kalau kita itu nggak bermusuhan sama dia pun nggak bermusuhan sama kita. Itu aja sudah jadi pahala. Wa antumitol adza min thoriq, kata Rasulullah, menyingkirkan kotoran di jalan. Ternyata itu juga jadi pahala. Pokoknya kebajikan apapun yang kalian lakukan di dunia ini, semuanya nanti kalian akan mendapatkan pahalanya di sisi Allah, karena kamu ini punya Tuhan yang maha mengawasi, yang maha melihat. Kecuali kalau Tuhan kita buta, sudah punya amal baik segede itu, nggak ada balasannya. Masalahnya kita punya Tuhan yang basir, termasuk min asma'is sifat itu as-sami al-basir. Ya, Allah itu punya nama sami, zat yang maha mendengar plus maha melihat, maha mengetahui. Makanya amalkan saja amal kebajikan. Waqalu dan pada berkata. Yang berkata siapa? Ya orang Yahudi Najran, orang Yahudi dan juga orang Nasrani. La yadkhula, selamanya tidak akan pernah masuk al-jannata, ke dalam surga. Illa, kecuali bisa masuk surga man, siapa orang? Karena yang ada siapa manhudan itu beragama Yahudi atau Nasoro atau beragama Nasro. Katanya orang Yahudi ya begitu ya, gak akan bisa masuk surga kecuali orang tersebut agamanya Yahudi. Begitu juga orang Nasoro, ngomong yang sama. Tilka amanihum, kata Allah, tilka adapun hal itu, amanihum itu angan-angan mereka. Amani, ya, nama itu mimpi-mimpi, hayalan-hayalan, itu namanya apa? Kata Allah, suruh bilang kepada Nabi Muhammad, kul, kamu jawab Muhammad kalau ada yang ngomong kayak gitu. Hatu, datangkan burhanakum, bukti kalian. Mana dasarnya? Kalau memang yang bisa masuk surga itu tidak ada yang bisa memasukinya kecuali hanya Yahudi atau Nasrani. Mana dasarnya? In kuntum, apabila ada siapa kalian, shodikin itu orang-orang yang benar. Mana buktinya? Dalam kitab-kitab terdahulu Rasul-Rasul menyampaikan bahwasannya yang bisa masuk surga hanya kalian, itu mana ini? Kata Quran, fair kalau Quran, bala ya betul memang orang bisa masuk surga betul. Cuman betulnya apa? Man, adapun orang aslama yang tunduk siapa man, atau menundukkan siapa man, wajahu pada wajahnya man, lillahi, kepada Allah. Wahuwa, adapun man, muhsinun itu orang yang melakukan kebajikan. Falahu, maka itu bagi man, ajruhu, adapun pahalanya dia, inda rabbihi, di sisi Rabbnya dia, wala khaufun, dan tidak ada rasa takut terhadap apa yang akan terjadi, alaihim, atas mereka, walahum, dan tidak ada adapun mereka, yahzanuna, itu bersedih hati terhadap apa yang sudah terjadi. Itu wali, ya. Kata Allah, iya memang betul begitu. Cuma betulnya bukan
karena beragama Yahudi atau beragama Nasrani, tapi siapa saja orang yang tunduk kepada Allah. Orang yang tunduk kepada Allah, sudah tunduk kepada Allah, mengucapkan 2 kalimat syahadat, perintah Allah dijalankan, muhsin orangnya, melakukan kebajikan. Baru kata Allah, yang seperti ini pahalanya mesti ada di sisi Allah. Dan orang yang sudah seperti ini tidak akan punya rasa takut terhadap apa yang akan terjadi dan tidak akan bersedih hati terhadap sesuatu yang sudah terjadi. Wali, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Kalau kita masih takut-takut sama yang nanti ke depannya bagaimana nanti kalau begini, lama mau jadi wali. Atau sesuatu yang sudah terjadi kemudian dipikirkan sampai kurus, wah nggak bisa jadi wali, boy. Kata Rasul apa? Al jaza la taruddul ghaib. Berkeluh kesah juga tidak akan mengembalikan yang sudah hilang. Ya gimana? Al jaza la taruddul ghaib. Makanya kita harus selalu ingat, Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Enggak ada yang bisa menghalangi kalau Allah sudah mau memberi, dan tidak ada yang bisa memberi kalau Allah sudah menghalangi. Selalu dibilangi hati ini, ya qalbi sik billah, ya qalbi sik billah, wahai hatiku, kamu harus yakin kepada Allah. Fahuwal mu'til mani, karena Allah itu zat yang maha memberi dan yang maha menghalangi. Kita kalau bisnisnya gagal, ya sudah, berarti Allah yang mani. Sukses, syukur, karena Allah al-mu'ti, Allah yang memberi. Gak usah banyak menyalahkan orang lain, kembalikan saja kepada Allah. Itu makna raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasul. Nah, kalau kita ini ridho kepada Allah sebagai Rabb, kita yakini nggak ada apapun yang bergerak di muka bumi kecuali semuanya Allah Subhanahu wa ta'ala Rabbnya. Sampai semut, layak kita ini gimana ya, mulai dari Allah itu ngatur, baru kita saja itu ya manusia, belum yang lain. Kok saya kalau mikir, dulu kita masih berada di alam arwah, setelah itu berubah menjadi di alam asbah. Ketika di alam zar, dulu sebenarnya kita pernah hidup, memori kemudian dihilangkan. Setelah itu kita berada di alam rahim, waktu menjanin, ternyata ya kita bisa itu makan waktu kita ini janin ini, melalui plasenta. Kemudian kita hidup di nyaman-nyaman saja, berada di apa? Rahim ibu. Bahkan kita sering terbenam di dalam air ketuban. Hidup-hidup saja di situ. Setelah keluar, aneh, oh ya memang Allah Rabb, Allah itu Tuhan yang mengatur. Ketika kita ini keluar, kok bisa ada rezekinya? Rezekinya padahal cuma ASI. Ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala mengatur perempuan. Sebelum dia hamil itu kok gak bisa ada ASI. Tapi ketika bayinya itu sudah siap untuk lahir, tahu-tahu Allah membuat seorang ibu itu bisa mengeluarkan apa? ASI. Coba orang yang belum hamil, mana bisa yang bisa punya ASI. Tapi kalau hamil mendekati lahir, ASI bisa keluar. Apakah orang tuanya yang menghendaki? Apa manusia yang menghendaki? Enggak kan? Ayo coba ada orang mau maksa-maksa gimana caranya? Dia enggak hamil, enggak apa, tapi ASI pingin bisa keluar lancar. Tidak bisa. Kecuali orang ini hamil dulu. Hamil kok bisa keluar ASI?
karena Allah sebagai Rabb sedang menyiapkan rezeki untuk calon bayi. Subhanallah. Nanti lama-lama sudah mulai mengering. Setelah mengering itu sudah layak untuk makan makanan yang bukan ASI. Haula ini kehamilan ini bisa untuk makan nasi, bisa makan kerupuk. Ya Allah, terus kita kok masih nggak mau percaya kepada Allah itu dari mana? Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasul. Nah, ya. Sekarang kita baca tafsirnya. Wa aqimus salata wa atuz zakah. Atfun ala fa'fu. Ini ataf kepada yang sebelumnya. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin fa innal khaira yatanawalu a'malal bir kulliha ya atau kullaha illa annahu ta'ala khassa min bainiha iqamus shalah wa ita zakah bidzikri tanbihan ala idhami syaniha wa ului qadrihima indallah. Di sini Allah menyebut kalian dirikan salat, kalian tunaikan zakat. Apa saja kebaikan yang kalian lakukan, kalian akan mendapatkan pahalanya di sisi Allah. Nah, kebaikan ini mencakup semua amal baik, apa saja, semua amal baik kena. Cuma kenapa Allah kok menyebut sholat dengan zakat? Itu untuk menunjukkan bahwasannya dua amal ini adalah amal yang paling sholat, zakat itu amal yang paling penting dan nilainya sangat tinggi. Awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Kemudian zakat. Kenapa kok zakat? Karena manusia ini Allah itu senang kalau bantu makhluk Allah yang lain. Fallahu fi aunil abdi ma kana abdu fi auni akhi. Allah itu senang kalau lihat hambanya itu akur. Ada orang satunya lemah sama yang kaya dibantu. Makanya kayak orang tua nengok anaknya yang lemah sama yang kuat ditolong, dibantu, kan senang kita punya anak kayak begitu. Akhirnya senang sama yang suka bantu ini. Allah begitu. Ini ada hamba yang lemah sama yang oleh Allah dibikin kuat, yang kuat mau bantu yang lemah, senang. Kok bisa dua-duanya? Komplitlah kita memiliki ibadah vertikal, horizontal, komplit betul. Hubungan langsung dengan Allah, ya, berhubungan dengan makhluk juga, ya. Masya Allah, ini besarnya pahala apa? Sholat dan zakat. Ya, amal baik banyak. Makanya jangan sampai kemudian kita ini gegabah dengan ngomong meskipun sudah rajin di masjid, sholat gak pernah berhenti, zikir kepalanya geleng-geleng gak pernah berhenti, tapi tidak ini, apa gunanya? Wah, itu menafikan ayat Al-Quran. Jangan pernah bilang begitu ya. Apa gunanya zikir, sholat ini tapi gak pernah apa? Ya, apa gunanya? Tuh Allah bilang, apapun kebajikan yang kamu lakukan, itu kamu nanti akan mendapatkan nilainya di sisi Allah. Bukan gak ada gunanya, ada gunanya kebaikan yang kita lakukan. Allah menyimpan semuanya, nanti kita akan temukan di sisi Allah. Kadang ada orang lucu lagi pakai bahasa begini. Meskipun kita sudah sering beribadah, tapi tidak pernah melakukan amal baik ini, amal baik itu. Apakah ibadah yang ini bukan amal baik? Orang itu amal baik semua, jenisnya amal baik itu banyak. Dan kita nggak tahu mana yang diterima. Nah, itu yang masalahnya di situ. Yang penting mana yang lillahi ta'ala, yang diterima oleh Allah. Nah, itu sudah. Terutama sholat, terutama zakat, itu diperhatikan betul karena selalu bergandengan dan sering disebut
Bahkan di dalam fikih itu ada ibadah yang sanksinya ketika tidak mau bertaubat dalam hukum Islam itu kok dibunuh, itu gara-gara sholat. Sayyidina Abu Bakar nambah mani'uz zakah, orang yang menghalangi zakat itu diperangi, dibunuh sama Sayyidina Abu Bakar. Meskipun Rasulullah nggak pernah mencontohkan kayak begitu. Tapi kenapa kok Sayyidina Abu Bakar orang yang menghalangi zakat kemudian dibunuh? Karena ijtihadnya Sayyidina Abu Bakar selalu zakat itu bergandengan dengan sholat dalam ayat-ayat manapun di Al-Quran. Berarti konsekuensinya sama. Ngeri sekali masalah sholat sama zakat. Belum lagi berbicara dasar dalil-dalil yang lain tentang ancaman-ancaman bagi orang yang tidak mau atau enggan menunaikan zakat. Wa jazaohu la ainuhu li anna aina tilkal a'mal tuqaddimu wa tasrufu li maslahati anfusikum tajidu sawabahu li anna aina tilkal a'mal la tabqa wa li anna wujdani ainaha la yughab fihi indallah ay mahfudzat indahu fil akhirah. Yang dimaksud kalian akan mendapatinya di sisi Allah itu yang dimaksud pahalanya. Tapi kalau fisiknya kan sudah selesai beramal sekarang yang ada di sisi Allah adalah nilainya. Dan itu yang diinginkan memang. Apa orang kerja dari siang sampai sore itu kalau hanya dapat dongeng, dapat cerita. Oh saya ini nggak lupa kalau kamu ini tiap pagi berangkat kerja, saya nggak lupa kata bosnya. Semuanya berada di dalam sistem sudah. Kalau kamu ini masuk kerja terus, saya tahu tepat waktu. Ya bukan itu yang terdaftar ya terus apa dengan begitu itu apa? Ternyata nggak ada gajinya ya sama aja bohong. Yang ditunggu itu di sisi Allah ya gajinya apa yang akan diberikan? Sama kayak begitu orang kerja. Ya Allah. Innallaha bima ta'maluna basir. Innallaha bima ta'maluna basir. Kalau innal abda idza mata qala an-nas ma khalaf. Wa qalatil malaikah ma quddim. Ya. Seorang hamba kalau mati ditanya apa yang ditinggalkan oleh hamba tersebut. Tapi kalau malaikat bilang apa yang telah disuguhkan oleh hamba tersebut. Ya. Kalau orang mati, orang nanya, siapa fulan mati? Ya. Tirkahnya apa sih? Yang ditanya, apa saja yang ditinggalkan dia ya? Meninggalkan rumah, meninggalkan mobil, meninggalkan ini ya, itu manusia. Tapi kalau malaikat, ketika ada seorang hamba mati, malaikat-malaikat pada bilang, orang ini yang telah disuguhkan apa selama hidup di dunia. Itu yang malaikat. Kalau beda malaikat sama manusia. Manusia suka mencari sisanya orang yang mati. Nauzubillahi min dzalik. Nah, saya pernah dulu waktu gempa di Bantul itu Jogja, kemudian masuk ke daerah Klaten, Wedi. Itu masya Allah rumah-rumah ambruk hancur, masya Allah. Tahu-tahu kita bawa bantuan 2 truk mau masuk, awalnya ditolak. Jadi relawan itu ditolak. Kalau kita masuk kok ditolak, orang datang mau bantu, wah, disuruh dites dulu ini dulu, mereka nggak berebut. Ternyata ada kasus sebelumnya, ada bantuan datang berupa makanan dibagi-bagikan ke mereka yang terdampak gempa. Setelah dimakan semuanya pada keracunan semuanya langsung dibawa ke rumah sakit macam-macam. Ternyata ada orang yang memanfaatkan ketika mereka sudah pada dibawa ke rumah sakit, harta bendanya yang ada di situ yang sudah runtuh, yang apa itu
dibawa dan diambil oleh orang ini. Sengaja diracuni, naudzubillahi min dzalik. Ya, itulah manusia. Ini ada orang kena musibah, gempa bumi, ini mati. Ini yang dicari sih, yang ditinggalkan dia, ini manusia. Malaikat bukan mencari sisanya orang yang mati. Orang yang mati ini ditanya, orang ini selama hidup mengamalkan apa? Ma kuntum. Wallahu bima ta'maluna basir. Wallahu adapun Allah bima ta'maluna basir, ay alimun la yakhfa 'alil qalil walal katsir minal a'mal. Wal a'mal ghairu muqayyad bil khair awis syarr. Fa huwa amun syamilun lit targhib wat tarhib. Ya. Ini yang paling penting kita beramal. Oleh karena itu di dalam membahas zakat juga dikembangkan ada namanya sedekah jariyah. Idza mata ibnu adam in qata amaluhu illa min salasin. Jadi illa min salasin. Apa yang pertama? Yang pertama sedekatin jariyah. Ini sedekatin jariyah. Wasani ma yutawalladu min al-aqli ar-rajikal ilmil muntafi bihi wal isyar bi qouli alaihi salam. Pertama sedekah jariyah, sedekah jariyah dulu makuddimnya selama di dunia apa. Kemudian yang nomor dua au ilmun yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bisa diambil manfaatnya. Yang terakhir au waladin sholihin yad'ulah. Itu yang dicari. Kalau orang sudah mati yang disuguhkan apa saja di dunia? Sedekah jariyah, memiliki ilmu yang bisa dimanfaatkan oleh orang lain ketika dia sudah tidak ada, kemudian atau meninggalkan anak soleh. Saya di Madinah itu, jenengan kalau dapat rezeki bisa berangkat ke Madinah itu di pintu 22. Nah, di pintu 22. Ini jarang tahu, orang jarang memperhatikan. Di pintu 22 persis di tempatnya sandal itu, angkat minta tolong, biasanya petugasnya langsung paham kalau kita minta tolong diangkat tempat sandal, itu berarti kita mau nengok di bawahnya karpet dibuka, nanti ada semacam keramik yang bentuknya melingkar atau bulat bahasanya. Uniknya di sana itu nggak ada keramik atau mermer yang bentuknya seperti itu, rata-rata bentuknya segi 4, segi 5 atau apa. Tapi kalau ini khusus lingkar. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena ketika turun firman Allah Subhanahu wa taala, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Wa ma tunfiqu min syai'in lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak akan pernah kalian itu mencapai kebajikan hatta tunfiku, sehingga kalian itu mendermakan mimma, dari sebagian apa tuhibbun yang kalian suka. Ngerti kan? Tidak bisa kita ini betul-betul bisa mencapai kebaikan yang sebenarnya sehingga apa yang kita suka itu sebagian kita dermakan. Makanya jangan mendermakan yang tidak disuka. Kadang kita ini kalau masih suka nggak mau berderma, kalau sudah nggak suka baru mau ngasih. Udah begitu pakai bahasa malu, mohon maaf Pak ya, saya mau ngasih tapi saya malu, takutnya Bapak nggak suka karena saya sendiri juga sudah nggak suka. Dan sebenarnya itu repot. Harusnya kita memberikan sesuatu yang kita masih suka meskipun tidak semuanya. Nah, ketika ayat ini turun, Sayyidina Abu Thalhah, dulu Masjid Nabawi ya kurang lebih kayak inilah, tapi kurang panjang ke sana. Yang dibangun oleh Rasulullah yang asli itu Masjid Nabawi itu masih seperti Masjid Al-Furqan, tapi kurang lebar aja dikit. Nah, kalau ingin tahu nanti di tiang-tiangnya itu, tiang Masjid Nabawi yang bagian depan yang lurus dengan raudhah, yang lurus dengan makam atau kuburan atau rumah Nabi, itu nanti tiang semuanya sama, kecuali ada beberapa tiang yang tertulis di atasnya haddu Masjidin Nabawi, batas bangunan Masjidnya Nabi.
Jadi kalau masuk ke Madinah itu jangan suka di belakang atau tempatnya yang paling atas. Pokoknya usaha maju di depan. Perhatikan ada tulisan haddu masjidin Nabawi, batas masjidnya Nabi. Nah yang itu semuanya sepakat ulama, sholat di Masjid Nabawi itu 1 kali sholat itu lebih baik daripada 1000 kali sholat di masjid manapun kecuali Masjidil Haram. Tapi yang lain itu sudah pengembangan yang bukan dari Nabi, sudah pengembangan khalifah dan raja-raja sesudahnya. Sholat di belakang orang bilangnya Masjid Nabawi juga, cuma bukan Masjid Nabawi yang asli. Kalau ingin yang asli maju ke depan, nanti konsultan memberi tanda dengan haddu masjidin Nabawi. Nah masjid yang begitu luas di pintu 22 dulu bukan masjid, itu kebun. Di pintu 22 itu kebun, di dalam kebun ada sumur. Nah Sayyidina Abu Thalhah, pemilik kebun yang di dalamnya ada sumur itu, ketika turun firman Allah, kalian tidak akan mencapai kebajikan sehingga kalian mampu mendermakan apa yang kalian suka, langsung berlari menghadap Rasulullah SAW. Terus bilang, Rasulullah, harta yang paling saya suka tidak ada lain kecuali sumur yang ada di kebun saya ini. Sumur yang ada di kebun inilah harta yang paling saya suka. Oleh karena itu saya ingin masuk ke dalam firman Allah, kalian tidak akan mencapai kebaikan sehingga kalian mendermakan sebagian apa yang kalian suka. Sumur ini saya wakafkan untuk kaum muslimin. Subhanallah. Apa kata Rasulullah? Hadza malur rabih. Ini yang namanya harta yang betul-betul bisa menghasilkan laba. Loh, akhirnya sekarang sudah menjadi Masjid Nabawi, semuanya diperluas, tapi konsultan pinter, arsitek itu tetap Bairuha itu sumurnya Abu Thalhah. Itu tetap meskipun sudah ketutup di dalamnya, tapi di atasnya dikasih tanda dengan marmer yang berbentuk melingkar. Padahal di sana nggak ada marmer bentuknya seperti itu, kecuali hanya itu insya Allah. Makanya jenengan kalau ingin nengok sumurnya Sayyidina Abu Thalhah, datang ke situ. Datang ke situ. Itu sumur yang Rasulullah bilang, hadza malun rabih, inilah harta yang betul-betul menghasilkan laba. Nah, itu luar biasa ya. Ini yang disebut sedekah jari. Ya, makanya saya punya feeling kayaknya area Masjid Nabawi yang di dalamnya orang bisa minum air zam-zam semuanya, cuma yang bagian luar itu kan bukan air zam-zam, memungkinkan yang di kamar mandi dan yang di tempat minum di luar itu diambilkan dari sumurnya Sayyidina Abu Thalhah. Nah ini sedekah jariyah, orangnya sudah wafat 14 abad yang lalu, tapi hartanya masih bisa dimanfaatkan oleh orang-orang sesudahnya hingga hari ini. Isa ya? Oh Isa kayaknya, kalau cocok gak jawabnya, kok kayak bunyi-bunyi tadi, jangan-jangan sudah Isa. Alhasil begitu ya. Nanti berikutnya kita ngaji tentang pengembangan bagaimana komentarnya orang Yahudi dan bahayanya orang Yahudi. Wa qalatil yahudu sampai apa? Walan tardha angkal Yahud. Apalagi sekarang ini udah ribut-ribut lagi ya. Ribut-ribut lagi itu udah mulai perang. Ya begitulah mereka dari dulu ya. Wa qalatil yahudu laisatin nasara ala syai' wa qalatil nasara laisatil yahudu ala syai'. Cuman kita belum sempat menjelaskan. Penjelasannya sudah masuk waktu Isya. Insyaallah pada pertemuan yang lain kita lanjutkan kembali. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.